Tidak ada standar video yang bagus. Yang ada adalah video yang diminati oleh banyak audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat sekeluarga. Izin berbagi tips untuk teman-teman yang masih mengejar 1000 subscriber. Simak baik-baik. Let's go. Saya tidak mengulang teknis karena untuk teknisnya sudah saya share di video-video sebelumnya. Yang tertarik silakan cek. Tips ini bukan tips yang baru, namun saya terapkan dan alhamdulillah dapat 1000 subscriber permanen. Pertama, pastikan kembali setelan dan penyesuaian channel sesuai dengan tema channel. Pengalaman saya, ini perlu waktu dan perlu konsentrasi. Jangan buru-buru upload. Pastikan dulu yang ini. Seandainya saya penonton, apa yang saya dapatkan setelah menonton video ini? Pada bagian mana yang membosankan dan bahkan tidak menarik sama sekali? Apakah pesan yang disampaikan kepada audiens bisa diterima atau tidak? Tentunya semua itu bisa diukur dari data analisis video-video sebelumnya. Saya senantiasa berupaya untuk jadwal upload konsisten. Namun terkadang saya melakukan eksperimen terkait dengan konsistensi jadwal upload. Melakukan tata cara upload yang baik dan benar. Ini penting ya teman-teman. Kenapa? Karena ini proses awal kita mengenalkan video baru kita kepada algoritma YouTube. Sehingga thumbnail, judul, deskripsi, kata kunci, dan mengoptimalkan fitur tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena kita channel masih kecil. Di sisi lain, terkadang saya melakukan penyesuaian atau perubahan thumbnail, judul ketika performa video kurang sip. Saya senantiasa berupaya untuk tidak memperpanjang durasi video. Ini sebuah pilihan yang sulit bagi saya. Agar semua tersampaikan dengan baik, maka saya siasati dengan penyampaian lewat lisan, singkat disampaikan. Teman-teman yang masih mengejar 1000 subscriber, saran saya tetap fokus kepada perbaikan kualitas video. Jangan semata-mata meningkatkan kuantitas saja. Ketika sebelum diupload, kita melakukan evaluasi video sendiri. Ada saja hal-hal yang ditemukan untuk diperbaiki. Itulah fungsinya tidak buru-buru melakukan upload. Teman-teman, masih ada 3 poin penting lagi. Ikuti terus. Pererat hubungan emosional dengan audiens. Salah satu caranya adalah mendayagunakan seluruh komentar. Senantiasa upayakan membalas komentar dengan baik, terkesan ramah dan terkesan mengaturkan terima kasih. Bisa juga ada kalanya memberikan komentar berupa usulan atau berupa tips. Salah satu hal yang saya senang ketika saya mendapatkan komentar berupa pertanyaan, membuat saya bisa belajar lebih baik lagi, berupa usulan, berupa tips, itu sangat senang sekali. Yang terakhir, saya dapat pelajaran banyak dari teman-teman, khususnya channel-channel kecil menengah. Terima kasih banyak. Di sana banyak sekali inspirasi untuk membuat konten. So, semangat berkarya, selamat berjuang. Sukses selalu.